akan berbincang terlebih dahulu dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada pagi hari ini. Ada Mas Media Wahyu, Direktur Celios, dan juga ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Toto, Mas Media, apa kabarnya? Kabar baik, semangat menuju 08 Presiden ke-8. Selamat pagi, ini semangat ya, ini akhirnya tiba juga di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nah, sebelum kita berbicara tentang pelantikan nih Mas, ini kan kemarin kita juga lihat ada 2 hari gitu ya pembekalan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap lebih dari 10 orang ini calon menteri, calon wakil menteri dan juga calon kepala badan seperti itu. Dan ini adalah baru pertama kali terjadi di Indonesia gitu ya. Ini adalah sejarah karena ini pembekalan diberikan kepada lebih dari 9 kalau saya nggak salah, 109 yang diundang ke Hambalang untuk menjalani pembekalan. Ini bagaimana menanggapinya? Kalau kita lihat ini kan adalah pembekalan ini arahannya adalah koordinasi gitu ya Mas Toto dan juga Mas Media. Ini bagaimana sebenarnya apa yang ingin dipastikan oleh Prabowo dalam pembekalan ini? Apakah memang ini memastikan ini visi misi presiden ya, bukan visi misi dari para menterinya seperti itu? Siapa dulu? Boleh Mas Toto dulu. Iya, memang ini mungkin tanda kutip Pak Prabowo ya. Jadi kalau kemarin ada diklat 1 hari untuk calon menteri lalu calon wakil menteri, kabarnya nanti akan ada diklat lanjutan nih yang di Akmil Magelang ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat lebih menarik dalam konteks kayak ospek kali ya, ospek buat para calon menteri dan calon wakil menteri. Dan memang tujuannya sepertinya paling tidak kalau yang dalam acara diklat kemarin sehari, selain menunjukkan keakraban dan mungkin ada panggung secara marketing politik, media bisa meliput ketika mereka datang. Tapi memang kalau dilihat ingin menegaskan mindset dari seorang presiden terpilih. Karena kalau kita lihat memang yang datang memberikan materi minimal dari luar semua. Walaupun ada yang jadi pertanyaan juga kenapa nggak ada yang dari dalam ya. Tetapi kalau kita lihat ada pakar geopolitik, ada yang berbicara mengenai why nation success and fail, lalu berbicara mengenai doubling GDP. Kita tahu ada target yang sangat besar dan ambisius Pak Prabowo ingin mengejar 8% pertumbuhan ekonomi, ada juga anti korupsi. Dan memang kalau kita lihat misalnya, kebetulan saya tahu misalnya nama dari pakar geopolitiknya Prof. Jones Mearsheimer itu dalam konteks hubungan internasional ya, dia adalah sosok yang sangat realis. Realis itu punya pandangan katakanlah mirip dengan Pak Prabowo lah. Ya, kalau secara teoritis itu penganut Hans J. Morgenthau namanya, yang percaya bahwa semua negara harus memainkan peran besar dalam konteks geopolitik. Bukan hanya jadi followers, tapi jadi pelopor istilahnya. Dan kalau kita lihat bahwa ada kecenderungan dalam konstelasi dunia ini, kalau kita tidak bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, dalam hal ini terutama pangan dan energi, kita kemudian hanya akan jadi followers. Dan itu yang kita lihat sekali sering dibicarakan oleh Pak Prabowo. Sampai keluar program makan gratis misalnya, atau food estate misalnya. Jadi sepertinya Pak Prabowo ingin menegaskan mengenai mindset dari dirinya, sehingga tadi seperti kata Jihan bahwa jangan sampai, karena gado-gado nih ya kabinetnya ya, berbagai dari banyak sekali kalangan selain jumlahnya bertambah, jangan sampai ketika mereka bekerja visi misinya adalah sesuai dengan menteri dan bukan dengan presiden. Jadi kita lihat ini secara positif, tinggal bagaimana kemudian saya sih berharap satu hal saja, kabinet gado-gado ini yang mungkin sebagian menyaksikan, boleh saja Pak Prabowo kompromistis dalam menentukan siapa yang jadi anggota kabinet, tapi ketika mengevaluasi seharusnya beliau tidak lagi bicara mengenai politik balas budi, tetapi fokus pada siapa yang bisa mencapai target atau tidak. Satu visi misi, benar arahannya gitu ya, koordinasi. Kalau dari Mas Media bagaimana menangkapnya? Ya, sebetulnya jauh sebelum pemilu presiden kita melihat memang narasinya adalah soal rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo melanjutkan itu. Pak Prabowo ingin mengajak semuanya, tapi memang yang ingin juga saya highlight adalah karakter kepemimpinan Pak Prabowo dari latar belakang militer, semuanya terstruktur, sistematis, memastikan semua satu barisan. Saya kira pesannya itu ya kemarin dari pertemuan tersebut, memastikan bahwa kita di kapal yang sama, mengajak semua elemen
itu sudah mewakili representasi dari semua tim pendukung Pak Prabowo juga kemarin. Karena hitungan saya itu 72% yang dipanggil adalah bagian dari orang yang memang memperjuangkan Pak Prabowo. Tapi memang tantangan juga tidak mudah ya, karena kita lihat menteri dan wakil menteri itu juga raksasa ya. Mereka punya jabatan yang cukup strategis di partainya, dan saya kira ini juga jadi tantangan Pak Prabowo ke depan. Jadi tugas-tugas Pak Prabowo ke depan saya kira jauh lebih banyak untuk tugas-tugas birokratis. Ya, seperti disampaikan Mas Toto, memastikan kinerja dari menteri dan wakil menteri ini benar. Karena jangan sampai nanti menteri dan wakil menteri ini kemudian ya tidak efektif atau hanya membesarkan garapan politik masing-masing di daerah gitu ya. Jadi tentu kita tidak ingin publik kemudian dipertontonkan ya seperti akuarium, di dalamnya ada ikan-ikan, ada ikan besar, ikan kecil, terus kemudian saling memakan satu sama lain. Nah, ini yang tentu saja publik ingin kabinet-kabinet ini bisa bekerja sama, dan memang tidak mudah dan butuh waktu juga mungkin ya. Pak Prabowo hanya punya waktu 5 tahun dan Pak Prabowo harus melakukan itu dengan cepat sambil tadi dievaluasi, dan harapannya juga terseleksi secara otomatis ya dari 109 orang itu. Jika ada yang tidak bekerja dengan baik, itu segera diberhentikan atau diganti dengan yang jauh lebih profesional. Baik, jadi memang intinya adalah satu visi dan misi gitu ya, arahannya sama, yaitu koordinasi. Ini kita lihat dulu Mas Medi dan juga Mas Toto, ini adalah visual terkini, ini persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Tadi kita juga sudah lihat bersama ada visual terkini di gedung Parlemen Senayan Jakarta gitu ya. Ada beberapa pejabat yang sudah tiba di gedung DPR, seperti tadi kita lihat ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, bahkan juga tadi kita lihat juga ada Caimin dan ada bahkan Anies Baswedan di sana. Ini bagaimana melihatnya? Iya, memang ketika berbicara mengenai pelantikan ya, ini harus menjadi pesta buat semuanya, walaupun sifatnya seremonial. Kalau saya analogikan misalnya anak baru lulus, ini wisudanya lah, semua harus ikut bergembira. Walaupun kita nggak boleh berhenti di situ, jangan sampai berhenti pada pesta pasca wisuda, tapi kan setelah itu dia kerjanya apa setelah lulus kuliah gitu ya, setelah wisuda. Nah, memang kita berharap hari ini akan banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa konsolidasi pasca pemilu itu terjadi secara utuh. Dan memang publik berharap misalnya nanti tentu saja akan jadi sebuah tontonan yang baik apabila Mas Anies, Mas Ganjar hadir sebagai mantan pesaing dalam kompetisi Pilpres kemarin. Dan mungkin kita juga akan melihat mantan-mantan presiden ya, walaupun ada satu mantan presiden yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR tidak akan hadir, dan tetap kita harus lihat ini secara positif karena memang katanya sakit, dan memastikan bahwa tidak boleh ada satu dari 110 anggota PDI Perjuangan yang tidak hadir. Jadi hari ini harus tetap dilihat dalam konteks yang positif, rekonsiliasi, konsolidasi ulang, dan memang yang membedakan adalah dibanding 2019 misalnya, kalau 2019 ini kan Pak Jokowi sudah jadi dan meneruskan lagi. Jadi efek kejutnya tidak besar. Ini akan lebih mirip dengan apa yang kita lihat misalnya di 2014. Makanya konsepnya kan mirip. Pesta rakyat dari Tamrin sampai Sudirman, artinya mengantar presiden terpilih dari Senayan sampai Istana. Itu yang kita lihat juga di 2014. Pertama kalinya ada pesta rakyat, Pak Jokowi saat itu naik kereta Kencana dengan Pak JK ya, kalau kita ingat. Saya belum tahu nih hari ini akan teknisnya seperti apa, tapi ya inilah euforia ketika presiden baru terpilih, yang moga-moga langsung hari ini juga kan kita akan mendengar kepastian mengenai nama-nama menteri. Ya, semoga selain seremoninya menunjukkan sebuah persatuan dan keguyuban ya yang Pak Prabowo termasuk memang kalau kita lihat tadi kan ada mantan pesaing dari Pilpres kemarin gitu ya, ada Anies Baswedan dan juga ada Caimin yang juga tiba di gedung DPR untuk bisa menyaksikan pelantikan pada pagi hari ini. Ini apakah memang artinya Prabowo ini mencoba merangkul semua pihak untuk bisa mendukung pemerintahan? Itu tadi, ya kita berharap Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga hadir. Katanya sih akan hadir, tetapi kita
mengapresiasi lah Pak Prabowo ini kan perbedaannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang dianggap temperamental, yang kita lihat kan malah kemudian sangat mengutamakan aspek-aspek kayak keguyuban. Sering banget itu disebut demokrasi guyub, persatuan nasional, gotong royong, merangkul. Nah, kita harus lihat ini dari dua sisi ya. Pertama, dalam konteks menjadi solidarity maker, ini suatu hal yang positif sekali. Tetapi jangan sampai diterjemahkan dalam bahasa yang kemudian menjadi anti klimaks. Contoh, bahwa rekonsiliasi artinya menampung siapapun yang minta jadi menteri atau wakil menteri gitu kan. Atau guyub itu diartikan bahwa kemudian siapapun bisa masuk ke dalam barisan pemerintahan saya, atau gotong royong yang diartikan bahwa tidak perlu lagi ada oposisi, tapi bahwa semua partai seharusnya masuk saja ke dalam barisan koalisi pemerintahan, dikompensasi dengan yang namanya jabatan menteri. Nah, itu yang saya berharap ini buat kebaikan Pak Prabowo sendiri juga ya. Kalau Pak Prabowo mengartikan itu untuk menampung semuanya, geraknya jadi lambat. Kita tahu nggak mungkin balapan F1 dengan menggunakan truk gitu kan, karena terlalu besar, atau mobilnya F1 tapi isinya nggak satu orang tapi 2 atau 3 orang kan jadinya berat. Itu yang kita harapkan dalam konteks rekonsiliasi, rekonsolidasi, semangatnya luar biasa dari yang Pak Prabowo tunjukkan zaman kampanye ataupun pasca terpilih. Tapi dalam konteks bekerja yang dibutuhkan akselerasi, bukan lagi sekedar merangkul dan biarkan gotong royong itu memposisikan diri masing-masing pihak dalam posisi yang belum tentu sama. Check and balances itu tidak berarti buruk. Orang yang ada di luar barisan pemerintahan bukan berarti buruk. Malah demokrasi itu menjadi terisi ketika semua menempati posnya masing-masing. Iya, kalau terkait dengan konsolidasi ini juga menarik nih, karena memang tim dari tim ekonomi Jokowi ini diangkut gitu oleh Pak Prabowo ini. Kita lihat ini artinya tidak ada jeda untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Ini bagaimana Mas Media melihatnya? Apakah memang pemilihan tim ini sudah sesuai dan juga adaptif gitu ya diharapkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini, dan apakah memang selama ini nama-nama yang masuk juga sudah diterima gitu ya secara baik oleh di Senayan? Ya, sebetulnya publik juga agak kaget ya dengan penunjukan kembali Bu Sri, karena kemarin sempat beredar beberapa nama. Dan memang di negara manapun Menteri Keuangan itu jadi posisi yang sangat strategis. Artinya ini keputusan besar yang kemudian diambil oleh Pak Prabowo untuk memanggil dan meminta kembali Bu Sri Mulyani. Saya melihat dalam konteks sebetulnya ini juga ada sisi positifnya untuk Pak Prabowo Gibran ke depan, terutama memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Yang kedua, sepertinya ini juga strategi untuk menjamin atau menjaga kepercayaan para investor. Karena ketika terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan karena berubahnya menteri, tentu ada ketidakpastian pasar yang kemudian barangkali bisa menciptakan kekhawatiran. Artinya Pak Prabowo mencoba memberikan sinyal bahwa akan ada keberlanjutan, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Artinya investor yang selama ini sudah berkomitmen atau akan memasukkan dananya pada investasi di Indonesia itu akan tetap terjaga. Bisa dibilang ini adalah untuk bisa tetap meyakinkan kepercayaan publik gitu ya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Cuman perlu dilihat juga, karena kalau Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2015 itu ada 1 tahun jeda, kemudian Pak Jokowi mengganti kabinetnya. Kita nggak tahu nih apakah Pak Jokowi kemudian mengganti Bu Sri Mulyani. Tapi catatan saya untuk Bu Sri Mulyani, kita tahu beliau Menteri Keuangan yang cukup lama dan lintas presiden bahkan ya. Kita juga nggak sangat menyaksikan juga gebrakan-gebrakan beliau. Tetapi memang tantangan hari ini terus berbeda. Rasio hutang kita terus mengalami peningkatan, defisit anggaran, termasuk juga penerimaan pajak yang bahkan terus mengalami penurunan. Artinya Bu Sri juga tantangannya nggak mudah. Tetapi memang ada risiko, the risk of incumbency. Kalau sudah terlalu lama duduk di posisi itu, kemampuan untuk melakukan inovasi pasti akan terbatas. Jadi pendekatannya mungkin akan sama dan konvensional. Padahal masyarakat publik nih menanti nih perubahan, terobosan baru dari Menteri Keuangan. Kita juga berharap ini nanti akan ada inovasi terbaru dari Ibu Sri Mulyani gitu ya sebagai Menteri Keuangan.